Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ini malam kita bisa berkumpul dalam rangka pembukaan majelis yang biasa kita lakukan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi awal yang baik buat kita semua, sehingga kita dapat istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyambung kembali niat kita untuk talabul ilm, karena pada hakikatnya menuntut ilmu itu tidaklah ada batasan waktu. Tidak ketika kita sudah tua berarti berhenti menuntut ilmu, tidak. Dan juga ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwasanya kita disuruh nuntut ilmu dari semenjak kita lahir sampai dengan kita masuk liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Cari ilmu dari semenjak kita berada di buayan orang tua kita, begitu lahir sampai dengan kita masuk ke dalam kubur. Kenapa Rasulullah SAW nyuruh kita buat nyari ilmu, nggak berhenti-berhenti, nggak ada kata istilah selesai, karena memang kita perlu dengan ilmu. Setiap sesuatu yang kita lakukan mesti dengan ilmunya. Terkadang kita sholat menurut kita udah benar, tapi ternyata ketika kita duduk di majelis ilmu ada aja yang salah, ada yang kurang, ya kan? Maka ilmu yang kita pelajari guna menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan bahwasanya yang namanya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang nafi', itu ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita amalin, lalu kita tambah dekat, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu tapi tambah jauh dari Allah, maka berarti ilmu kita nggak manfaat. Kalau kita belajar sesuatu ilmu, maka ilmu itu membawa kita kepada maksiat, maka berarti ilmu itu nggak manfaat. Sekalipun ya ilmu itu sama dengan yang lain. Kita belajar ngaji sama, baca Quran, belajar sono baca Quran, yang ini belajar baca Quran, ya. Tapi ternyata yang satu belajar baca Qurannya cuman buat nyalahin orang lain doang, buat menghina orang lain doang. Nah, maka itu dia tuntut ilmu, dia dalam keadaan rugi, karena dia belajar bukan buat menyempurnakan, dia belajar bukan buat mengamalkan apa yang ada, tapi untuk merendahkan orang lain. Nah, karenanya orang-orang yang memiliki ilmu, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan kedudukannya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, ada dua syarat kalau kita ingin diangkat kedudukan kita oleh Allah. Ada dua syarat kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ingin diangkat kedudukan kita, jabatan kita, kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama? Iman dulu sama Allah. Yakin dengan sebenar-benarnya akan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri kemuliaan, Allah yang beri kedudukan, Allah yang beri kewibawaan dan lain sebagainya. Itu mesti kita yakinin. Kalau nggak ada petunjuk Allah, nggak ada campur tangan Allah, kita nggak ada apa-apanya. Ya. Tuliju man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang menghendaki orang itu jadi mulia, dan Allah pula yang menghendaki orang itu jadi hina. Maka harus ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus dimiliki selain iman, ya, juga ilmu. Nah, dengan ilmu ini orang yang beriman dan berilmu maka sempurnalah dia. Karena dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman nggak pakai ilmu, nggak punya ilmu, nanti khawatir imannya bisa salah kaprah. Ya, dia nggak kenal siapa Tuhannya. Untuk mencapai kepada hakikat iman, maka perlu yang namanya ilmu. Jadi kalau ada orang yang cuma berilmu, nggak beriman, sia-sia. Allah angkat paling kemuliaan cuma di dunia, di akhirat belum tentu. Makanya iman dan ilmu laksana dua keping mata uang yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, kalau satu dipisahin dengan yang lain maka nggak berharga, nggak bernilai. Ya, orang punya ilmu tanpa punya iman banyak disalahgunakan ilmu. Banyak digunakan buat merugikan orang lain. Banyak digunakan buat nyusahin orang lain. Ya. Nah, dengan ilmu dan iman, ya, yang telah ada, maka Allah akan muliakan kita. Ya. Nah, mulai saat ini kembali kita pasang niat kita untuk terus duduk di majelis ilmu, untuk terus berkumpul bersama di Raudhah min Riyadhil Jannah. Kalau di dunia kita udah senang, udah sering duduk di taman-taman surga, maka insya Allah nanti kita akan kumpul lagi. Ya, bukan di taman surganya lagi, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mulai sekarang kita pasang niat kita. Ya, semoga dengan diawali pembacaan tawasul kepada para aulia illah, dengan baca kalimat-kalimat thayyibat dan membaca maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala meridai langkah kita dalam menuntut ilmu, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat buat bekal hidup diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan juga untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim ya Malik ya